Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan berjudul kekhawatiran adalah sikap hati yang harus dihindari pada masa penantian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tahu bahwa kekhawatiran akan makan, akan minum, akan pakaian, akan tempat tinggal rumah itu menguasai manusia. Sehingga Tuhan mengajarkan sebuah kebenaran agar kita jangan khawatir, tetapi terus percaya dan yakin kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa kesukaran, kesusahan, penderitaan, tekanan dan aniaya, apalagi saat-saat ini kita berada dalam situasi kondisi pandemi coronavirus 19. Tekanan begitu kuat. Tekanan itu menekan orang tua, tapi juga para muda-mudi dan remaja, bahkan anak-anak. Semua mengalami tekanan, saudara. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada yang bisnisnya mengalami penurunan, bahkan kebangkrutan. Sehingga saudara, kekhawatiran banyak menguasai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman hari ini akan mengajarkan kita supaya kita jangan khawatir. Karena kalau dalam masa-masa tekanan kita khawatir, apa jadinya, saudara? Pasti akan semakin depresi, stres, panik, dan akhirnya saudara dikasih itu akan sangat mengganggu kesehatan. Bahkan tidak akan ada ide-ide, tidak akan muncul kreativitas dari pikiran yang ruwet, pikiran yang panik, dari hati yang cemas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa kekhawatiran adalah perasaan cemas, perasaan takut, gelisah, cemas, dan gelisah lagi terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Aneh memang, saudara, kekhawatiran ini. Takut akan hal yang tidak pasti terjadi, sesuatu di masa yang akan datang. Masa yang akan datang belum terjadi, dan belum tentu apa yang ditakutkan, dicemaskan di masa depan akan terjadi, tetapi sudah ditakuti. Orang sudah cemas, orang sudah gelisah. Dengan kata lain, saudara, kekhawatiran ini seperti kalah sebelum berperang. Kekhawatiran melemahkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kekhawatiran membuat seseorang tidak produktif. Kekhawatiran memberi rasa cemas, dan rasa cemas itu membuat adrenalin atau hormon-hormon negatif, bukan adrenalin pasti, saudara ya. Hormon positif itu dopamin ya. Hormon negatif kortisol ya. Akan menyebabkan rasa cemas akan memancing atau memicu kortisol diproduksi oleh tubuh, sehingga membuat tubuh jadi lemas, sakit-sakitan. Semakin dalam rasa takut, rasa cemas,
Dan itu membuat sesuatu yang tidak baik bagi kesehatan kita, saudara. Itu sebabnya Kristus Yesus Tuhan mengajar supaya kita jangan khawatir. Tuhan Yesus berkata, jangan merimnau. Merimnau itu adalah bahasa Yunani dari kata khawatir. Artinya adalah gabungan dari dua kata, yaitu pikiran yang dan terbagi. Jadi khawatir adalah pikiran yang terbagi-bagi, saudara. Tidak fokus, memikirkan hal-hal yang belum pasti terjadi, yang bahkan tidak akan terjadi, tetapi sudah dipikirkan, ditakutkan, akhirnya muncul rasa cemas. Ada orang karena khawatir jadi sakit jantung. Ada orang yang khawatir jadi asam lambungnya naik. Ada orang yang khawatir jadi kolesterolnya naik, saudara. Gula darahnya naik, macam-macam, saudara. Hari-hari ini begitu banyak orang yang khawatir, cemas, takut. Implikasinya macam-macam. Ada yang sampai putus asa. Ada yang sampai mencoba untuk bunuh diri. Seorang ibu di Nias karena kekhawatiran akan ekonomi, dia mengalami depresi, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia tega membunuh anak-anaknya. Ada seorang suami yang tega membakar istrinya. Semua itu dilandasi karena khawatir yang terus-menerus, khawatir yang berulang-ulang, khawatir yang tidak terkendalikan. Tuhan Yesus tahu akan bahayanya kekhawatiran. Oleh sebab itu dia berkata, saudara, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Luar biasa, saudara. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apabila saudara khawatir, saudara harus belajar daripada Matius 6 ayat 26. Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung saja yang jauh lebih tidak berharga atau harkatnya lebih rendah dari manusia dipelihara oleh Bapa. Apalagi saudara, anak-anak Tuhan, pasti lebih dipelihara, dijagai, dilindungi oleh Bapa di surga, saudara. Tentu burung di langit bukan berbicara burung malas. Dan saudara tidak bisa menafsirkan hal demikian. Burung gak bekerja, dia diberi makan oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Burung ini bukan burung yang tidak bekerja. Dia burung yang terbang. Terbang itu artinya burung yang aktif, burung yang bekerja. Burung yang nganggur adalah burung yang tidak terbang, yang tetap duduk, berdiri. Dia terbang. Dia mencari makan, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, dengan demikian Tuhan juga mengajarkan supaya kita jangan malas, jangan nganggur, lalu berpikir, walaupun aku malas, aku nganggur, lalu aku akan dipelihara Tuhan, karena alasannya seperti ilustrasi burung ini yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara Bapa di surga. Saudara, burung ini burung yang aktif, burung yang bekerja, burung yang terbang, bukan burung yang ada di kandangnya, bukan burung yang ada di sarangnya, lagi tidur-tiduran, lagi malas-malasan, tidak. Satu hal yang kita harus garis bawahi,
burung saja yang jauh-jauh tidak berharga, atau manusia yang jauh lebih daripada berharga daripada burung, kita harus percaya pasti lebih dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata bahwa kekhawatiran itu sia-sia, nggak ada artinya, nol besar. Untuk apa dilakukan? Tidak menambah apapun, tidak memberikan nilai tambah, tidak mendatangkan rezeki, tidak mendatangkan rupiah. Oleh sebab itu tidak perlu kita bertindak khawatir. Kemudian Tuhan memberikan satu pandangan lain. Dia berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Rumput, ilalang, itu sesuatu yang sangat-sangat biasa dan tidak terlalu berarti. Jauh lebih berarti manusia, anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus dibandingkan rumput atau ilalang. Tapi rumput saja didandani, dipelihara oleh Tuhan. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Oleh sebab itu, jangan khawatir, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Tetap aktif, tetap belajar, tetap baca buku, tetap studi, tetap ikuti belajar online, saudara, tetap mengerjakan tugas-tugas, tetap bisnis, tetap berusaha, tetap bekerja. Percayalah, Tuhan akan melakukan bagian untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup saudara dan saya. Matius 6 ayat 33, Tuhan ajarkan untuk tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Allah, cari kebenaran, cari firman Tuhan, cari janji-janji Tuhan dan lakukan dan imani. Cari untuk menjadi serupa seperti Kristus, fokus di sana dengan terus bekerja dan jangan malas. Terus berupaya, berusaha, jangan berhenti. Firman Tuhan berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan dikurangi, ditambahkan. Bukan saja diberikan, ditambahkan. Semuanya itu apa? Ya, semua yang dicari oleh orang-orang di dunia ini. Makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari itu akan diberikan kepadamu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, tidak hanya berbicara kebutuhan jasmaninya, berkat jasmani, tidak, tapi lebih daripada itu, berkat kekal, berkat ilahi itu akan ditambahkan kepada yang mencari Allah dan kerajaannya, saudara. Dan kata lain, pada masa-masa tekanan yang besar, mari mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan lebih-lebih lagi. Mari memiliki persekutuan yang akrab, yang intim dengan Tuhan lebih lagi. Duduk diam di bawah kaki Yesus. Cari Tuhan. Kembangkan, deklarasikan janji-janji Allah, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tuhan berkata demikian, saudara. Tuhan mengajarkan untuk kita hidup hari ini, hari demi hari. Selesaikan hari ini, karena hari ini ada berkatnya sendiri, ada kesusahannya sendiri. Besok lain lagi. Besok ada kesusahannya sendiri. Gak perlu kita pikirkan, terlalu mencemaskan maksudnya saudara mengenai hari esok.
Kita pikirkan hari esok untuk merancang, merencanakan, mempersiapkan betul baik. Tapi kalau mencemaskan, membuat suatu ketakutan untuk hari esok yang belum pasti, itu yang keliru. Itu melemahkan. Padahal pada masa-masa tekanan yang besar, kita perlu energi, perlu kekuatan yang besar. Tekanan besar harus dihadapi dengan kekuatan yang besar. Dan kalau saudara khawatir, cemas, ragu, takut, saudara akan lemah. Itu bukan solusi dalam menghadapi tekanan besar. Sebab itu Yesus berkata, jangan khawatir. Arahkan pandanganmu kepada Kristus, saudara. Saudara akan beroleh kemenangan demi kemenangan. Shalom Aleichem. Bethlehem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berjuang. Haleluya. Amin.